Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Pedisker Malang. Tak lupa kita selalu memberikan update informasi terkait seputar luka. Nah, ini kita kedatangan pasien yang sudah cukup lama ya bersama kita. Tadi sebelum perawatan kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita membuka balutan pasien secara perlahan-lahan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita buka secara perlahan, kemudian sambil diajak komunikasi nih pasiennya, jadi jangan diem-dieman. Nah, selanjutnya kita sisihkan balutan yang telah kotor tadi. Nah, kemudian ini kita lepas beberapa balutan selanjutnya. Di sini kita menggunakan Pampers juga ya, karena harganya cukup ekonomis, dapat membantu mempermudah pasien dalam perawatannya. Nah, ini selanjutnya kita buka kembali dressing-dressing yang lainnya. Di situ ada melolin dan ada kasa. Nah, selanjutnya kita akan mencuci luka. Nah, ini adalah teknik M yang pertama. Nah, ini kita menggunakan rebusan daun sirih. Nah, karena mengandung antiseptik alami. Nah, selanjutnya kita beri sabun. Nah, sabunnya ini sabun khusus cuci luka ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita gunakan teknik swabbing dalam pencuciannya. Nah, ini kita harus melihat nih apakah masih ada kotoran-kotoran yang menempel. Nah, kita perhatikan ya. Kemudian kita swab secara perlahan-lahan, harus telaten ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bilas dengan menggunakan air kembali. Nah, setelah itu kita cek kembali apakah masih ada yang tersisa-sisa obat-obat yang menempel. Nah, selanjutnya kita swab-swab kembali, kita bilas kembali hingga benar-benar busanya hilang. Nah, oke, selanjutnya kita keringkan. Nah, kita keringkan secara perlahan-lahan ya teman-teman. Kita mengeringkan dengan menggunakan kasa. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita semprot dengan menggunakan cairan antiseptik yang biasa kita gunakan, yaitu Teknodi. Nah, kita semprot-semprot ya. Nah, kita tunggu beberapa saat. Dan setelah itu, tak lupa kita debridement, karena di bagian lukanya ini masih terdapat selaf-selaf nakal. Nah, ini masih ada kuman-kumannya nih, karena masih sedikit ada odor-odornya, tapi tidak terlalu seperti yang pertama kali pasiennya datang. Nah, selanjutnya kita mempersiapkan dressing yang akan kita gunakan, yaitu kasa steril. Nah, selanjutnya ada juga nih dressing yang lainnya, yaitu melolin dan metcovazin reguler. Oke, ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita gunting melolinnya. Nah, kenapa nih melolinnya digunting? Nah, ini kita akan memfokuskan pada area yang luka tadi atau area yang kita debridement tadi nih teman-teman, karena memang sangat membutuhkan support autolisis yang sangat-sangat pokoknya ya. Nah, selanjutnya ini kita oles-oleskan, kita ratakan di melolinnya. Ini support autolisis ya teman-teman. Nah, setelah itu kita taburi iodosorb sebagai antimikrobial nih teman-teman. Jadi kan tadi masih ada selaf-selaf dan kuman-kuman nakalnya nih. Jadi ini sangat membantu dalam menekan si kuman-kuman ini untuk beraktivitas di dalam luka pasiennya. Nah, setelah itu kita beri metcovazin reguler pada area-area yang sudah tidak terdapat luka. Nah, ini perkembangannya sudah sangat bagus ya teman-teman. Mungkin teman-teman sekalian bisa lihat di video-video sebelumnya dari perawatan pasien yang lukanya cukup lebar dan saat ini tinggal sedikit sekali. Nah, ini kita fiksasi ya. Tadi kan sudah kita tempel melolin, kemudian kita tempel dengan menggunakan kasa steril. Setelah itu kita gulung dengan menggunakan kasa gulung. Ya, kita fiksasi ya teman-teman. Nah, setelah ini kan sudah nih. Nah, kemudian kita fiksasi kembali dengan menggunakan Hipafik. Nah, gunanya untuk apa sih? Ya, yang kita tahu Hipafik ini sebagai perekat ya teman-teman, agar tidak mudah lepas. Selanjutnya kita gunakan Tensokrep. Nah, ini ya. Nah, ini juga untuk melindungi balutan agar tidak mudah kotor. Kemudian kita kembali rekatkan dengan menggunakan Hipafik agar tidak mudah lepas karena aktivitas pasien yang cukup banyak. Nah, setelah itu kita juga memberikan edukasi pada pasien untuk makan makanan yang banyak mengandung protein agar pemulihan lukanya lebih cepat. Nah, ini ya teman-teman hasil balutannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga channel YouTube Pedisker Malang selalu memberikan informasi-informasi
yang menarik lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Pedisker Malang untuk update informasi selengkapnya. Terima kasih. Halo Sobat Pedisker Malang, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi yang sangat menarik pastinya. Apa sih kira-kira informasinya? Informasinya ini adalah seputar mengenai WMC. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak nih WMC itu apa? WMC merupakan suatu One Management Camp, yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pedisker Malang dengan tujuan untuk melatih skill keperawatan dari teman-teman untuk merawat luka. Nah, selain itu juga, teman-teman nantinya akan berkesempatan untuk belajar mengenai bagaimana sih cara memimpin suatu praktik mandiri keperawatan dalam manajemennya. Nah, selain itu juga nanti teman-teman dapat berkesempatan untuk bergabung magang di Pedisker Malang selama 1 hingga 2 minggu ke depan. Wah, pasti seru sekali ya. Oke, teman-teman, ada yang masih bingung mungkin ya dari WMC itu seperti apa kegiatannya, akan ngapain aja kiranya. Nah, nanti teman-teman bisa hubungi admin di bawah ini untuk informasi selengkapnya. Jangan sampai ketinggalan ya, teman-teman.